Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dan di sini ada teman saya Alda Seftri Hotima dan Eka Indah Khairunisa. Kami dari kelompok 2 dan dari kelas PIAUD 2. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kontribusi psikologi pendidikan terhadap dunia pendidikan. Tapi sebelum itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mutarom selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan langsung menyampaikan materi tentang hakikat psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche, yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos atau ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipengaruhi, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung. Dengan demikian, psikologi kiranya dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu psikologi umum, general psychology, yang mengkaji perilaku pada umumnya, dan psikologi khusus yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus, di antaranya psikologi perkembangan, mengkaji perilaku individu yang berada dalam proses perkembangan, mulai dari masa konsepsi sampai dengan akhir hayat. Psikologi kepribadian, mengkaji perilaku individu khusus, dinilai dari aspek-aspek kepribadiannya. Psikologi klinis, mengkaji perilaku individu untuk keperluan penyembuhan klinis. Psikologi abnormal, mengkaji perilaku individu yang tergolong abnormal. Psikologi industri, mengkaji perilaku individu dalam kaitannya dengan dunia industri. Psikologi pendidikan, mengkaji perilaku individu dalam situasi pendidikan. Tujuan mempelajari psikologi untuk memperoleh paham tentang gejala-gejala jiwa dan pengertian yang lebih sempurna tentang tingkah laku sesama manusia pada umumnya dan anak-anak pada khususnya. Kedua, untuk mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai sarana untuk mengenal tingkah manusia atau anak. Ketiga, untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dengan baik. B. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Dari batasan di atas terlihat adanya kaitan yang sangat kuat antara psikologi pendidikan dengan tindakan belajar. Karena itu, tidak mengherankan apabila beberapa ahli psikologi pendidikan menyebutkan bahwa lapangan utama studi psikologi pendidikan adalah soal belajar. Psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu, yakni ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan, dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori pendidikan berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu, dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang di dalamnya melibatkan banyak orang, di antaranya peserta didik, pendidik, administrator, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu,
Agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka setiap orang yang terlihat dalam pendidikan tersebut segoyanya dapat memahami tentang perilaku individu sekaligus dapat menunjukkan perilakunya secara efektif. Dengan memahami psikologi pendidikan, seseorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan dapat A. Merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. B. Memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai. C. Memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling. D. Memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan iklim belajar yang kondusif. F. Berinteraksi secara tepat dengan siswanya. G. Menilai hasil pembelajaran yang adil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Rizka Aulia. Pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat membantu guru mampu mengembangkan penilaian pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis penilaian, pemenuhan prinsip-prinsip penilaian maupun menentukan hasil-hasil penilaian. 1. Hubungan psikologi dengan pedagogik. Kedua ilmu ini hampir tidak dipisahkan satu sama lain oleh karena mempunyai hubungan yang timbal baik. Pedagogik sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai mati tidak akan sukses bila mana tidak mendasarkan diri kepada psikologi yang tugasnya menunjukkan perkembangan hidup manusia sepanjang masa. Bahkan ciri dan wataknya, kepribadiannya ditunjukkan oleh psikologi. 2. Mendorong tindakan belajar. Adalah tugas pendidikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya tindakan belajar secara efektif. Kondisi yang kondusif itu tentu lebih dari sekedar memberikan penjelasan tentang hal-hal yang termuat di dalam buku teks, melainkan mendorong, memberikan inspirasi, memberikan motif-motif dan membantu subjek didik dalam upaya mereka mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. 1. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini mencakup faktor material pembelajaran, faktor lingkungan, faktor instrumental, dan faktor kondisi individu subjek didik. 2. Faktor psikologis. Faktor psikologis yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Jumlahnya banyak sekali dan masing-masingnya tidak dapat dibahas secara terpisah. Perilaku individu, termasuk perilaku belajar, merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling pengaruh antara berbagai gejala, seperti perhatian, pengamatan, ingatan, pikiran, dan motif. Perhatian. 1. Perhatian intensif subjek didik ini dapat dieksploitasi sedemikian rupa melalui strategi pembelajaran tertentu seperti menyediakan material pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan subjek didik. Menyediakan material pembelajaran dengan teknik-teknik yang bervariasi dan kreatif seperti bermain peran, debat, dan sebagainya. 2. Pengamatan. Pengamatan adalah cara pengenalan dunia oleh subjek didik melalui penglihatan, pendengaran, peradaban, pembauan, dan pengecapan. Pengamatan merupakan gerbang masuknya pengaruh dari luar ke dalam individu subjek didik. Dan karena itu, pengamatan penting artinya bagi pembelajaran. C. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. A. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Secara khusus, dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, kurikulum yang dikembangkan saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pada intinya menekankan pada
percaya, pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologi terutama berkenan dengan aspek-aspek 1. Kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. 2. Pengalaman belajar siswa. 3. Hasil belajar. B. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Kajian psikologi pendidikan telah melahirkan berbagai teori yang mendasari sistem pembelajar. Kita mengenal adanya sejumlah teori dalam pembelajaran seperti teori klasikal, conditioning, cognitionism, operant conditioning, Gestalt, teori daya, teori kognitif, dan teori-teori pembelajaran lainnya. C. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian psikologi, kita dapat memahami perkembangan perilaku apa saja yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pendidikan atau pembelajaran tertentu. Faktor-faktor psikologi dalam belajar. Menurut Prenson 1961 mengatakan bahwa hal yang mendorong seseorang untuk belajar itu adalah sebagai berikut. 1. Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. 2. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. 3. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. 4. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, maupun dari kooperasi maupun kompetensi. 5. Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran. 6. Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Alda Septi Hotima. Menurut Maslow dalam N.P. Ransen, mengemukakan motif-motif untuk belajar adalah adanya kebutuhan fisik, adanya kebutuhan akan rasa aman, bebas dari kekhawatiran, adanya kebutuhan akan kecintaan dan penerimaan dalam hubungan dengan orang lain, adanya kebutuhan untuk mendapatkan kehormatan dari masyarakat, sesuai sifat untuk mengemukakan atau mengetengahkan diri. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik seseorang atau kelompok dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan merupakan sebuah proses interaksi dan pelatihan antara dua orang atau lebih, antara guru dan peserta didik yang mana menghasilkan suatu perubahan sikap dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Maka, psikologi harus diterapkan dalam dunia pendidikan agar pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Jadi, dalam hal ini, psikologi sangat berperan penting dalam pendidikan karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan adalah berupaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda dengan yang lainnya. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu mendapatkan awalan sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas. 2. Pengembangan dan pembaruan kurikulum. 3. Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan. 4. Sosialisasi dan proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendatagunaan ranah kognitif. 5. Penyelenggaraan pendidikan keguruan. Ruang lingkup psikologi pendidikan pada asasnya adalah sebuah disiplin psikologi yang
yang khusus mempelajari penelitian dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tingkah laku belajar oleh siswa. Tingkah laku mengajar oleh guru, dan tingkah laku belajar mengajar oleh guru dan siswa yang saling berinteraksi. Secara garis besar, bahwa banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu A. Pokok bahasan mengenai belajar, yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. B. Pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan pembuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. C. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Objek utama dalam psikologi pendidikan adalah manusia. Karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik, maka objek psikologi biasanya dibedakan menjadi 2. 1. Objek material, yakni objek yang dipandang secara keseluruhan. 2. Objek formal, yakni objek yang berbeda-beda menuntut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Pengajaran dituntut bukan hanya mentransferkan pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga dituntut untuk melakukan tindakan dan cara hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan. Oleh karena itu, seseorang pendidik haruslah seseorang yang telah mengerti kepribadian peserta didiknya. Tugas seseorang pendidik tidak hanya terlibat pada penyimpangan bahan pengajaran dan penyajian. Manfaat psikologi pendidikan. 1. Untuk mempelajari situasi dalam situs, pembelajaran psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dalam kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, memahami perbedaan individu peserta didik, menciptakan kelas yang kondusif, dan pemilihan strategis dan metode pembelajaran. 2. Penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar diantaranya menetapkan tujuan pendidikan, penggunaan media pembelajaran, penyusunan jadwal pembelajaran, dan lain sebagainya. Kesimpulan, secara etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani, speech, yang berarti jiwa atau napas hidup, dan logos atau ilmu. Psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan. 1. Kontribusi psikologi pendidikan pengembangan kurikulum. 2. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. 3. Kontribusi psikologi pendidikan. Baiklah, itu saja materi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.